Halo, selamat datang di channel Sains Farmasi. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan pencarian jurnal ilmiah ya guys. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah software yang namanya adalah FOSS Viewer ya, FOSS Viewer. Oke. FOSS Viewer. Oke, jadi seperti ini softwarenya. Jadi software ini akan membantu kita untuk membuat sebuah pemetaan yang akan kita telusuri terkait dengan riset topik yang mau kita kerjakan ya. Ini adalah sebuah software ya. Jadi kita bisa download dan kita juga bisa pakai ini tanpa di-download ya. Pakai yang launch ini, launch FOSS Viewer. Jadi ini antar mukanya adalah website. Kalau kita download, ini file downloadnya. Oke, kita download aja terlebih dahulu. Jadi di sini kalau teman-teman pakai Windows ya, pakai Microsoft Windows ya, ini bisa di-download di sini. Oke, kalau pakai macOS bisa download sini, dan kalau Linux mungkin bisa download di sini juga ya. Oke, jadi file besaran filenya sekitar 60 MB di sini ya, 60 MB. Jadi sembari kita menunggu ini di-download ya. Jadi saya juga ingatkan software ini juga terhubung ke ini ya, Publish or Perish ya. Oke. Publish or Perish. Nah, kebetulan ini sudah di-download sebelumnya ya. Oke. Ini adalah tampilan daripada Harzing Publish or Perish. Nah, jadi ya udah kita skip aja terlebih dahulu. Oke, not now. Ini adalah antarmuka daripada Harzing Publish or Perish. Kedua software ini akan saling berhubungan nanti ya guys. Jadi kita ngambil datanya di sini. Jadi ngelihat datanya nanti di FOSS Viewer tadi ya. Oke, sekitar 4 menit lagi ya. Mungkin teman-teman bisa skip aja mungkin sampai ke ini dapat di-download nanti ya. Jadi sembari ini di-download nanti ya, sembari ini di-download, saya ingatkan lagi terkait dengan software ini, Harzing Publish or Perish. Jadi teman-teman bisa lakukan pencarian ilmiah ya. Misalnya misalnya kalau kita ingin mencari tahu terkait dengan suatu topik ya, apakah sudah ramai untuk diteliti atau malah masih baru ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan aja pakai database yang ada di sini. Kalau untuk pembahasan terkait dengan Harzing Publish or Perish, kita sudah bahas ini video ya. Topik ini video ini sudah ada di video yang sebelumnya ya. Jadi tolong cari aja di dokumentasi video dari Sains Farmasi ya guys ya. Oke, mari kita cari tahu aja terlebih dahulu. Kita akan masukkan ke Scopus ya. Oke, kita akan cari satu kata kunci. Misalnya ini adalah tentang diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus biasanya kita kan nyarinya di ini ya. Nyarinya di Bing Translator. Oke, karena bahasa Inggris menjadi faktor utama di sini. Jadi teman-teman bisa pakai ini ya. Bisa pakai Bing Translator ini. Oke. Jadi teman-teman bisa ketikkan aja di sini kata kunci apa yang kita gunakan untuk melakukan pencarian artikel tadi ya, pencarian topik tadi. Jadi teman-teman bisa nanti copy pastekan aja hasil dari sini. Jadi nggak perlu sok-sokan langsung English saja gitu ketik di situ ya. Karena satu huruf saja yang salah, sifatnya komputer itu dia akan salah dalam hal pembacaan data di sini nantinya. Misalnya tadi diabetes ya, mungkin diabetes sudah terlalu banyak kali ya. Coba kita kaji ke anti cancer. Nah, anti cancer. Oke. Jadi kalau anti cancer dia tulisannya seperti ini ya. Oke, anti cancer kita cari aja topik di sini. Oke. Di mana tadi ya? Di sini. Kita akan cari by keyword ya. By keyword, tahun ini kita loloskan. Jadi sudah sampai di mana sekarang penelitian terkait dengan anti cancer. Dan di FOSS Viewer kita juga bisa mengetahui
itu software itu, sorry, bukan itu software ya, tapi topik ini siapa yang paling banyak meneliti terkait dengan topik ini. Oke, kita akan search terlebih dahulu ya, kita pakai aja Scopus. Karena Scopus dipilih di sini dia pencariannya kredibel ya daripada yang lain ya. Dibanding Google Scholar yang kurang spesifik. Jadi kalau yang di Scopus itu datanya lebih bagus biasanya. Oke, kalau yang untuk anti cancer di sini ada 160 artikel, 180, sekitar 200 lah. Oke, 200 artikel ya. Dari 200 artikel data di sini ya. Ini 200 artikel disitasi sudah lebih dari 400.000 ya. Jadi citasi per tahunnya di sini sampai dengan 10.000. Ya, 10.000 nih, 10.086. Oke, HNDK 200 ini tinggi sekali ya. Ini G point and many of others di sini. Oke, jadi data yang ini, semua data ini tadi kita bisa save terlebih dahulu ya. Kita save di ini ya, result as risk ref manager. Jadi teman-teman bisa download file yang ini ya. Oke, kita klik terlebih dahulu. Oke, jadi kita bikin aja ini anti cancer ya, research. Oke, anti cancer research. Ingat simpannya di dokumen ya. Oke, kita save di dokumen. Jadi data yang tadi, data yang barusan kita download tadi, itu kita baca dengan menggunakan software Post Viewer ini ya. Oke, sudah selesai, kita download ya. Kita ekstrak terlebih dahulu. Oke, saya pindahkan dulu tempatnya. Oke, saya pindahkannya di sini ya. Oke, nah jadi kita bisa ekstrak ya. Nah, kita ekstrak di sini. Lalu kita bisa, ini dia datanya. Jadi kita bisa instalkan data ini ya, Post Viewer. Jadi teman-teman bisa instalkan data ini. Jadi kalau misalnya ada dia minta data yang lain lagi nanti seperti halnya Microsoft 4 poin sekian itu yang 4.7 biasanya tuh yang dari Windows ya. Jadi teman-teman bisa instalkan aja, atau dia minta aplikasi Java, mungkin teman-teman bisa instalkan aja langsung ya. Oke, ini ada tampilan daripada software Post Viewer ya. Jadi inilah antar mukanya, jadi teman-teman bisa setting di sini. Jadi untuk membaca data yang tadi, teman-teman bisa klik open ya. Oke, open atau create data di sini. Oke, create data. Teman-teman bisa klik insert. Nah, create a map based on bibliography data. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Oke, klik di sini ya, karena kita format ekstensi adalah RIS tadi ya. RIS, next. Oke, kita ada buka data RIS-nya. Oke, jadi kita simpannya di mana tadi ya? Di video tadi ya. Oke, di video. Oke, ini data. Oh, bukan di sini. Tapi di RIS manager. Oh, bukan. Sorry. Di dokumen. Oke, dokumen. Ini itu ya tadi ya. Anti cancer result. Oke, kita next terlebih dahulu. Oke, ada maksimum numbernya. Jadi ini nanti kita bisa sesuaikan nanti sesuai dengan ini ya. Oke, ini ada 3. Kalau ketiga-tiganya dimasukkan itu akan muncul 184 author. Kalau kita kecilkan, nah dia akan ketemu 12 threshold di sini. Oke, kalau satu mungkin ini 184-nya akan kebuka semua ya. Oke, kita akan bikin 3 dulu, minimum number document of author. Oke, kita klik next. Oke, number of select di sini. Next lagi. Ini adalah nama peneliti yang paling sering meneliti anti cancer di sini dengan 4 dokumen, 3 dokumen dan 3 dokumen di sini. Dengan ejaan anti strep cancer ya. Oke. Nah, jadi ada 3 orang di sini. Jadi di sini kita bisa lihat mereka tidak pernah berkolaborasi di sini satu dengan yang lain ya. Tetapi kalau kita cek lagi di sini, oke, next lagi, next.
kita turunkan di sini menjadi 2, ini akan tampak berbeda jadinya. Muncul nama yang lebih banyak di sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nama yang lebih banyak di sini. Oke. Kalau teman-teman bisa klik di sini, siapa saja yang meneliti anti-cancer tadi. Kalau 1, mungkin akan lebih banyak lagi datanya. Oke. Nah, ini sangat banyak sekali datanya ya. Sangat banyak sekali datanya. Jadi ternyata yang di sini mereka tidak berkolaborasi ya. Kalau berkolaborasi mereka akan membuat sebuah link nantinya, membuat sebuah jalur nantinya. Oke, dan ini untuk bibliografi data ya. Kalau yang by text data, teman-teman bisa pilih juga. Teman-teman bisa klik di sini, read data from refresh manager file. Oke, res. Kita cari data tadi, anti-cancer research. Oke, title field ya. Kita cari by title. Oke, binary counting kita pilih. Nah, mulai dari 10 di sini ya. Mulai 10 paling maksimal. Kita mulai dari 10 aja terlebih dulu. Number term of select 3 tadi. Oke, cancer, patient, and rules. Nah, jadi gimana? Nah, ternyata di sini ada hubungan ya. Jadi anti-cancer ada yang banyak penelitian yang terkait dengan pasien juga, dan juga ada yang terkait dengan rules-nya. Oke, kalau kita turunkan nilai datanya, teman-teman bisa lihat data yang berbeda nanti di sini. Misal 9 ya. Saja cukup banyak yang akan terlihat. Masih 3 ya. Masih 3. Oke. Kalau 8 masih 3. Kalau 7 3 lagi. Oke, sebentar ya. Kita back. Kalau 6. Nah, kalau di 6 sudah muncul lebih banyak ya. Oke, kalau yang 6 itu munculnya lebih banyak. Jadi ada patient safety di sini ya, response, ada blokade, and anti-cancer therapy. Jadi ini adalah hubungan-hubungannya ya. Jadi yang meneliti tentang safety itu lebih ke responsnya, dan juga kalau yang meneliti response itu ada yang juga teliti terkait dengan safety-nya, juga ada yang teliti terkait dengan blokadenya. Sementara kalau yang blokade di sini mereka juga teliti terkait dengan respons ya, dan juga teliti terkait dengan cancer terapinya di sini. Tapi kalau yang cancer terapi cuman hubungannya ke blokade aja. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, hubungan satu dengan yang lainnya aja di sini. Oke, itu untuk yang 6 tadi. Kalau kita turunkan lagi, oke, 6 tadi ya, menjadi 5. Oke, muncul banyak lagi di sini, lebih detail lagi di sini ya. Ada cancer terapi, blokade. Nah, cancer terapi yang blokade tadi berhubungan ya. Jadi hubungannya ke respons juga, dan melanoma juga diteliti. Jadi kalau yang meneliti tentang melanoma juga akan meneliti terkait dengan bagian-bagian. Ternyata kurkumin yang paling banyak ya. Ternyata kurkumin yang paling banyak untuk diteliti pada kategori anti-cancer di sini. Nah, terlihat di sini ini adalah topik-topiknya. Ini anti-cancer terapi, ini ada blokade, respons, anti-PD di sini, melanoma. Oke, dan ini trial ya. Trial. Ini mungkin untuk uji obat baru kali ya. Dan ini ada nama zatnya kurkumin. Kita di 5, kita turunkan lagi menjadi 4 ya, data apa yang kita dapatkan. Tentu saja ini data yang lebih detail lagi yang kita dapatkan ya. Oke, jadi dia teliti apa saja. Nah, kalau nggak salah ini bisa di zoom out juga, di zoom in ya. Jadi teman-teman bisa menggeser-geser satu dengan yang lain di sini. Oke, bisa terlihat ya, sangat jelas terlihat. Oke, itu untuk yang 4 dan yang ketiga. Oke, ya kalau 3 lebih banyak lagi datanya. Ada 23 data di sini ya. Oke, finish. Nah, kalau di sini lebih detail lagi datanya. Jadi teman-teman kalau mau lihat hubungan satu dengan yang lain, bisa dilihat di sini ya.
yang teliti apoptosis, mereka hanya teliti terkait dengan resisten di sini. Kalau ke resisten dia lebih banyak di sini. Oke, bisa ke apoptosis juga, bisa ke respons juga, bisa ke blokade juga di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat mana yang bagian yang pop up, mana bagian yang muncul bold di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ternyata yang teliti blokade itu penelitiannya terkait kompleks ya, sudah kompleks ya. Kalau yang teliti blokade biasanya ada responsnya, ada resistensnya, ada mekanismenya, ada integrasi terapi, dan ada T cell di sini. T cell. Jadi kalau teliti T cell di sini, oke, teman-teman bisa lihat sel T ya. Itu bagian daripada imunologi dan cancer ya. Dia juga teliti terkait dengan blokade, juga teliti terkait dengan respons di sini. Kalian teliti tentang efek, itu ada siklooksinase ya, prostaglandin di sini ternyata antiinflamasi ini. Ada juga teliti terkait dengan regulation, ada metastasis di sini, angiogenesis, tumor grow di sini ya, role and diseases. Nah, jadi di sini lewat Phosviewer, jadi kita bisa melihat-lihat aja terlebih dahulu. Jadi kita bisa menentukan gap of science secara cepat ya, dengan menggunakan data bantuan dari data Harzing Publish or Perish untuk mendownload datanya ya, untuk mencari datanya. Dan juga di sini di Phosviewer kita bisa melihat datanya dengan lebih rinci lagi ya, tanpa kita harus buka satu persatu itu artikelnya ya. Oke, kalau dua mungkin lebih rame lagi. Oke, benar, lebih rame lagi pasti. Nah, di titik tentang respon apa saja yang dilihatnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kan, ada respons kerusakan DNA, ada resistance, ada PD11 ya. Nggak salah ini terkait dengan ini ya, apa namanya? Lung cancer. Mungkin kalau saya salah, mungkin bisa tolong dikasih masukan di kolom komentar kali ya. Angiogenesis, vascular, endothel, growth factor, dan lain-lain di sini. Inflammation juga masuk kategori ini ya. Antioksidan activity juga, antiinflamasi juga, siklooksinase juga, apoptosis, dan lain-lain di sini. Oke, kalau kita detailkan menjadi satu data terkecil ya, kita akan dapatkan data yang lebih spesifik lagi. Nah, di sini ada 383 bagian di sini. Jadi teman-teman bisa lihat data yang sangat-sangat kompleks ya. Nah, data yang sangat-sangat kompleks, misalnya kayak gini, breast cancer, mereka teliti apa aja di breast cancer. Jadi teman-teman bisa lihat terkait dengan American Society, ada American Pathology Guideline, ada Human Epidemiological Growth Factor, ada testing, ada clinical oncology, dan teman-teman bisa zoom out lagi ya. Jadi kalau ingin lihat di sini ya tinggal lihat aja di sini. Oke, kalau yang part yang sebelah kiri ada kinase ya. Kinase terkait dengan kompleks di sini. Protein kinase, MO, dan lain-lain di sini ya. Jadi kalau nggak kelihatan, kalau kelihatannya gede doang ya, teman-teman bisa lakukan zoom in dan zoom out di sini untuk melihat. Nah, contohnya ke sini ya. Ini kalau dilihat sepintas lalu di sini cuma 2. Docetaxel cukup banyak. Lung cancer, memang benar ya, PD tadi ya. Kode PD itu kode daripada lung cancer. Landscape, ini nama obatnya ya. Docetaxel, ada pertuzumab di sini, pertuzumab. Jadi teman-teman bisa zoom in ya sampai ke dalam-dalam di sini. Jadi kalau yang kayak gini, metastasis breast cancer, ada HER2 positif metastasis breast cancer di sini. Oke, kalau untuk yang terakhir sini coba kita lihat lung cancer sudah sampai di mana. Ternyata belum ini lah ya. Landscape human cancer di sini. Oke, gitu aja mungkin ya teman-teman ya. Untuk software daripada Phosviewer ini. Jadi kawan-kawan bisa pakai untuk menentukan apakah worth it untuk melakukan penelitian ini atau cuman penelitian biasa saja gitu ya. Jadi
silakan dipakai softwarenya, silakan download softwarenya. Kalau malas ngedownload juga bisa pakai Voice Viewer ini ya, Voice Viewer yang versi web di sini. Coba kita lihat yang versi web ya. Nah, versi web tampilannya lebih kurangnya seperti inilah ya. Oke. Nah, oke, sebentar. Close terlebih dahulu. Voice Viewer versi online ya di sini. Oke. Kita open dulu ya datanya ya. Oke, ini JSON. Datanya JSON. Oke. Apakah terbaca data kita tadi ya? Oh, ini tadi. Coba. Nah, ternyata dia minta data yang JSON ya. Kalau yang JSON tadi bisa nggak ya kita download tadi ya? Oke, di sini tadi. Coba kita save. Nah, ada ya result as JSON di sini. Oke, kita bisa ini tadi ya. Oke, sebentar. Nah, di anti cancer result. Nah, tapi sini kan formatnya JSON lagi ya. Coba kita telusuri. Kita open lagi. Kita buka file JSON-nya. Dan ini dia JSON ya. Ekstensinya JSON. Kita oke. Nah, masih error datanya ya. Oke, mungkin lebih kurang seperti itu lah ya guys ya. Jadi kalau error data yang di online, mendingan download aja nih softwarenya ya. Jadi kalau dengan teman-teman pakai ini akan lebih mudah untuk melihat sejauh mana ini penelitian dapat dilakukan gitu ya. Apakah worth it untuk membuat satu tema baru atau gimana gitu ya. Jadi Voice Viewer juga bisa dipakai buat presentasi tentunya. Jadi presentasinya live langsung dicari artikelnya di Harzing Publisher Paris dan divisualisasi pakai software Voice Viewer. Jadi kedua software ini saling berhubungan ya. Jadi yang pertama itu softwarenya Harzing Publisher Paris dan yang kedua adalah Voice Viewer. Semoga video ini dapat membantu kita semua, teman-teman yang lagi kebingungan mencari topik ya, cari topik-topik riset. Jadi tinggal pakai aja komputernya, tinggal pakai aja laptopnya, download dua software ini dan lakukan step by step seperti yang saya lakukan di video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.